memilih saham. Jika di dalam investasi jangka panjang, fokus di dalam memilih saham tuh harus selalu memenuhi 4 kriteria ini. 1, 2, 3, dan 3 ini sebenarnya. Yang keempat ini saya bicara tentang timing. Valuasi itu bicara tentang timing beli saham. Banyak banget orang yang berpikir tentang profitability aja atau valuasi, malah valuasi doang. Namun saya tidak nyaman dengan kondisi investasi yang hanya fokus pada valuasi aja. Saya selalu memilih bisnis model terlebih dahulu. Nomor 1 selalu bisnis model terlebih dahulu. Jadi gini teman-teman, ada orang yang profil investasinya cenderung agresif, ada yang cenderung konservatif. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman nih, banyak orang menganggap bahwa Ellen May ini adalah seorang yang profil investasinya tuh agresif. Kenapa? Karena trading. Sebenarnya nggak demikian, salah. Profil investasi saya justru sangat konservatif sekali. Ketika saya berinvestasi jangka panjang, saya selalu melihat bisnis model dan manajemen nomor 1, baru valuasi itu belakangan, ya, dan profitability nomor 3 tentunya. Banyak sekali investor yang melihat valuasi terlebih dahulu, gitu. Ya, contohnya Lo Keng Hong, beliau memang berani banget ya melihat secara valuasi, pokoknya murah aja gitu. Kalau saya nggak berani, kenapa? Karena memang mungkin gimana ya, saya melihat dari bisnis model dan juga dari manajemen di Indonesia ini, to be honest, jujur aja, kalau saya boleh jujuran, perusahaan buat investasi jangka panjang ini, kalau memenuhi semua kriteria ini dengan benar-benar saya pilih baik-baik, itu nggak banyak untuk investasi jangka panjang. Maka dari itu, ketika saya berinvestasi jangka panjang, saya sangat selektif banget, dan timingnya juga nggak mau timing ketika market lagi normal. Timingnya kapan? Ketika terjadi crash besar, ancur-ancuran, itu saya mau masuk untuk investasi jangka panjang. Sehingga terkesan kalau kondisi market normal tuh Ellen anti investasi, tapi enggak sebetulnya gitu. Nah, perhatikan di sini, ini bisnis model perusahaan. Kita pilih perusahaan yang bisnis modelnya tidak mudah terdisrupsi, ya. Jadi pangsa pasarnya juga besar. Ada beberapa perusahaan yang dia bisnis modelnya tidak mudah terdisrupsi, tapi pangsa pasarnya kecil. Mungkin Anda bisa bilang, bisa kok kalau ini perusahaan yang pangsa pasarnya kecil, tapi dia punya net profit dalam rupiah dan dalam margin itu harus gede. Contohnya apa? Contohnya mungkin perusahaan-perusahaan properti, perusahaan-perusahaan mahal, mungkin perusahaan yang jual barang-barang branded, jam-jam mahal, terus kemudian ya barang-barang mahal itu semua, mereka mungkin punya margin yang gede. Sedangkan perhatikan kalau Anda lihat Unilever, marginnya berapa sih? Jadi mungkin ada di sini yang jadi distributor untuk Unilever, Mayora, seperti itu. Marginnya kecil, tapi dia punya pangsa pasar yang besar. Suka yang mana? Kalau saya pribadi berinvestasi saham, saya akan pilih yang pangsa pasarnya besar. Kenapa? Karena dia akan lebih kuat, dia akan lebih solid untuk jangka panjang. Namun untuk bisnis secara pribadi yang dikelola pribadi, kita sebagai seorang pebisnis, kita harus punya 2 macam itu. Ada yang memang pangsa pasar di atas, yang piramidanya kecil di atas, ada yang di bawah. Nah, itu adalah tips bisnisnya untuk pribadi. Tapi kalau untuk investasi jangka panjang, saya cenderung memilih untuk yang pangsa pasarnya besar. Jadi ini akan mempengaruhi ke belakang pemilihan saham itu seperti apa. Prinsipnya Anda harus tahu dulu. Jadi Anda nggak akan nanya di luar-luar ini. Dan bisnis model yang dipilih untuk investasi jangka panjang, ini harus bisnis model perusahaan yang tidak boleh siklikal. Mungkin Anda berkata, oh banking itu siklikal, kenapa sih dipilih gitu? Karena banyak orang sangat membutuhkannya. Dan sebenarnya kalau Anda lihat, secara chart harga saham perusahaan-perusahaan yang bagus, itu nggak terlalu siklikal banget. I will show you this.